Kejaksaan Agung angkat suara soal tuntutan 12 tahun penjara Barada Richard Eliezer alias Baradae dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jampidum. Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana menyebut dalam hal ini ada parameter dalam menentukan tuntutan tersebut. Salah satu parameter yang memberatkan Richard, kata Fadil, dikarenakan yang bersangkutan memiliki keberanian untuk melakukan penembakan sehingga dikategorikan menjadi pelaku. Richard Eliezer memiliki keberanian maka jaksa menyatakan bahwa Richard Eliezer sebagai dader sebagai pelaku. Pelaku yang menghabisi nyawa korban Yosua Huta Barat sehingga ketika kami menetapkan Richard Eliezer 12 tahun itu parameternya jelas. Dia itu sebagai pelaku, sebagai dader, sambungnya. Meski aksi yang dilakukan Baradae merupakan perintah dari Ferdi Sambo sebagai aktor intelektual, namun Baradae disebut tidak menolak seperti apa yang dilakukan Bribka Riki Rizal. Karenanya Fadil menilai, Richard tetap dinilai sebagai eksekutor lantaran memiliki keberanian tersebut. Selain itu, tuntutan tersebut juga dirasa sudah lebih ringan jika dibandingkan dengan Ferdi Sambo yang berperan memberikan perintah. Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal yang berada di lokasi itu, dia mengetahui ada rencana pembunuhan. Tapi dia tidak melakukan apa yang menyebabkan pembunuhan itu, tapi ketika Richard Eliezer berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Ferdi Sambo, kami menganggap ini adalah suatu keberanian yang menimbulkan kematian bagi orang lain, tegasnya. Jampidum juga mengklaim pihaknya telah mengurangi tuntutan terhadap Richard Eliezer karena pengajuan JC tersebut. Justru kami sudah pertimbangkan rekomendasi JC dari LPSK itu. Kalau kami tidak pertimbangkan sikap LPSK, mungkin saja akan lebih tinggi. 12 tahun ini sudah kami ukur dengan parameter pidana yang jelas, ujarnya. Meski begitu, Fadil menyebut sejatinya status JC tersebut belum ditetapkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami ingin beri penjelasan, JC ini rekomendasi LPSK. Tapi penetapan JC dari PN Jaksel belum ada. Kami sudah mempertimbangkan walaupun penetapan pengadilan belum ada. Kenapa? Karena si Richard Eliezer inilah terungkap peristiwa pidana sesungguhnya. Itu kami hargai. Fadil Zumhana juga menyebut tuntutan tersebut sudah benar adanya. Masalah meninjau merevisi, kami tahu kapan akan merevisi. Ini sudah benar, ngapain direvisi, kata Fadil. Fadil mengatakan revisi tuntutan itu dilakukan jika memang ada yang keliru dari jaksa penuntut umum. Contoh yang pernah saya revisi itu kasus di Karawang. Itu keliru. Kalau udah benar ngapain direvisi itu jawabannya. Tidak akan ada pernah revisi, jelasnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kejagung Ketut Sumedana mengatakan terdakwa Richard Eliezer bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Pengungkapan fakta hukum pertama, kata Kejagung, justru datang dari pihak keluarga korban. Deliktum yang dilakukan tindak pidana Richard Eliezer sebagai eksekutor yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguak fakta hukum, kata Ketut. Jadi dia bukan penguak, pengungkapan fakta hukum yang pertama justru keluarga korban yang jadi bahan pertimbangan, lanjutnya. Kejagung juga menyatakan bahwa Richard Eliezer adalah pelaku utama dan menjadi eksekutor yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sehingga menurut Kejagung tak dapat dipertimbangkan status justice kolaborator yang ia dapatkan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut Ketut, hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator, ungkapnya. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu membantah.